Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama materi IPA tema 2 subtema 3. Kita akan membahas manfaat tumbuhan dan hewan. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai. Manfaat tumbuhan dan hewan. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Karena pada dasarnya, seluruh makhluk hidup saling membantu dan melengkapi. Makhluk hidup satu memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contohnya yang pertama pada tanaman padi dimanfaatkan bijinya untuk digunakan sebagai bahan pangan pokok. Yang kedua, mangga dan jambu dimanfaatkan buahnya. Yang ketiga, singkong dan ubi jalar dimanfaatkan umbinya. Yang keempat, bayam dan sawi dimanfaatkan daunnya. Yang kelima, sagu dimanfaatkan batangnya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Sandang merupakan kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi tubuhnya. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang antara lain, yang pertama, tumbuhan kapas menghasilkan kain katun. Yang kedua, tumbuhan rami menghasilkan kain rami. Yang ketiga, tumbuhan sisal menghasilkan kain sisal. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Batang beberapa tumbuhan seperti jati, mahoni, dan kelapa memiliki struktur batang yang kuat dan kokoh sehingga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Yang keempat, sebagai bahan obat. Banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat. Contohnya, yang pertama, jahe untuk mengobati batuk. Yang kedua, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Yang ketiga, daun jambu biji untuk mengobati diare. Dan yang keempat, tumbuhan kina dimanfaatkan kulit batangnya untuk obat malaria. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya yang pertama, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Yang kedua, getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Yang ketiga, kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Yang keempat, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, sebagai bahan pewarna alami. Beberapa tanaman dapat digunakan sebagai pewarna alami. Yang pertama contohnya sawi dan pandan untuk warna hijau. Yang kedua wortel untuk warna jingga. Dan yang ketiga kunyit untuk warna kuning. Yang ketujuh, sebagai bahan baku kerajinan. Beberapa tanaman dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Contohnya yang pertama, rotan dimanfaatkan batangnya untuk membuat perabotan. Yang kedua, eceng gondok dimanfaatkan batangnya untuk membuat tas atau mebel. Yang kedelapan, menjaga lingkungan dan kualitas air. Tanaman ikut berperan dalam menstabilkan lingkungan. Dalam hal ini misalnya pohon bakau. Pohon bakau dapat mencegah abrasi, yaitu pengikisan daratan karena arus laut. Tanaman bakau juga menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Berikutnya manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan. Hewan seperti sapi dan kambing dimanfaatkan susu dan dagingnya.
Sementara ayam dan bebek dimanfaatkan daging dan telurnya. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, penghasil tenaga. Beberapa hewan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga. Contohnya, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama materi IPA tema 2 di subtema 3. Kita tadi telah belajar apa saja manfaat tumbuhan dan juga hewan. Banyak sekali ya manfaatnya. Nah, kita sebagai manusia wajib harus bersyukur. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.